Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu, salam kebajikan, salam hormat saya, serta salam paseduluran buat semuanya. Dalam kehidupan ada salah satu ilmu warisan dari leluhur di bumi Nusantara ini, yang dulu sempat ditakuti oleh pendatang-pendatang yang ingin berbuat ataupun menguasai bumi ini, ataupun ingin menguasai hasil dari Nusantara ini. Dan ilmu itu sampai sekarang sebenarnya masih ada. Makanya ilmu ini disebut ilmu paling mematikan dalam pembelajaran spiritual. Ilmu ini adalah ilmu santet ataupun ilmu teluh. Saking ekstrimnya, banyak yang beranggapan ini adalah ilmu hitam. Dengan menggunakan sesaji tertentu, dengan menggunakan bantuan jin atau makhluk halus untuk menjalankan keilmuan ini. Nah, di sini mari kita pahami bersama-sama. Agar apa? Agar panjenengan semua tahu sebenarnya ilmu ini. Ilmu santet atau teluh itu hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang sudah mampu menguasai dirinya sendiri. Bahkan sedulur papat limau pancernya itu sudah dikuasai, rasa dalam dirinya sudah dikuasai, semua unsur dalam dirinya sudah dikuasai, baru bisa menggunakan ilmu ini. Karena konsepnya logis. Logisnya gimana, Kang? Di saat kita mampu menguasai diri kita, berarti kita mampu menguasai orang lain. Di saat kita mampu menguasai orang lain, berarti kita juga mampu menguasai lingkungan yang ada di sekeliling kita. Karena kita adalah alam, alam adalah kita. Jadi apapun yang kita kehendaki, alam akan merestui. Kalau rumor yang berkembang santet menggunakan jin-jin mana yang mau diperintah oleh manusia? Diperintah Tuhan aja ndak nurut, apalagi diperintah manusia. Berarti manusianya itu yang bisa merintah jin itu melebihi Tuhan. Ini logis. Karena apa? Selama ini ilmu ini selalu dianggap ilmu hitam. Padahal ini adalah ilmu warisan dari leluhur zaman terdahulu. Karena saking susahnya orang-orang dari luar dulu ingin menguasai Nusantara ini, karena orang-orang Nusantara ini sangat mendalami spiritual sehingga munculnya ilmu tersebut, maka di saat mereka mampu menguasai sini, ilmu ini ingin dimusnahkan, ingin dihilangkan. Karena apa? Mereka sebenarnya takut apabila ilmu ini muncul kembali, maka itu akan sangat menakutkan. Ya, karena santet sendiri atau teluh sendiri itu bukan hanya untuk menyakiti, tapi juga bisa untuk menyembuhkan. Bahkan tanpa disadari, orang-orang yang mungkin ngomong tentang santet dan teluh itu ilmu hitam, mereka itu sudah menjalankan setiap hari, tetapi tidak disadari. Karena untuk menguasai diri
itu memang berat. Memahami diri sendiri itu memang berat. Mengkaji diri sendiri itu memang berat. Lebih mudah kita mengkaji orang lain, menilai orang lain, memahami orang lain, tetapi lupa dengan dirinya sendiri. Nah, ilmu ini bisa dijalankan oleh orang-orang yang bisa menguasai dirinya. Karena orang sini dulu senangnya bertapa, dan mereka mendalami tentang dirinya dan alam semesta, maka ilmu ini tercipta. Berat, bukan semudah yang dikatakan orang-orang. Ya, sekali jadi orang kalau ngomong 1 menit jadi, dia itu sudah bohong. Semua itu ada prosesnya, semua itu ada tahapannya. Makanya buat panjenengan semuanya, ya jangan asal percaya. Ini ilmu warisan leluhur. Bahkan ini dulu digunakan oleh seorang panglima besar yang bisa menyatukan seluruh Nusantara. Di saat prajuritnya perang, dia hanya makan saja. Prajuritnya kenyang semua. Sekarang dilarang. Jika kita sebagai anak cucu Nusantara, apa salahnya kita mempelajari ilmu leluhur kita sendiri? Kalau ilmu orang luar saja kita pelajari, kenapa ilmu leluhurnya tidak dipelajari? Sama saja kita kacang lupa kulitnya. Sama saja kita tidak menghargai leluhur kita sendiri. Sama saja kita tidak menghargai bumi kelahiran kita sendiri. Lah, kalau kita dikuasai terus oleh orang pendatang, ya kita akhirnya jadi tamu di rumah kita sendiri. Kenapa takut? Sebelum ada pendatang datang, Nusantara ini sudah luar biasa. Makmurnya luar biasa, tidak ada orang kekurangan. Tidak ada negara punya hutang. Dulu itu tidak ada. Semua kerajaan itu kaya raya di bumi Nusantara. Ini karena apa? Hasil bumi alamnya luar biasa. Lah, orang-orang pendatang ini semakin banyak, kita semakin seperti ini. Itu harus kita sadari. Konsep dari ilmu ini sebenarnya, di mana di saat orang memahami energi dalam dirinya, memahami rasa dalam dirinya, orang tersebut bisa membangkitkan energi, di mana kunci dari memperbesar energi pada tubuh manusia itu yang mana titiknya itu bisa digali, bisa dinaikkan. Terus pendorongnya itu dari rasa apa, sehingga bisa disebut jin dan setan sebagai diperintah itu dari mana. Terus dia bisa menyambungkan lewat satu titik yang sebenarnya itu adalah titik yang menyalurkan frekuensi kita kepada yang lainnya ataupun kepada alam semesta. Maka apapun yang ingin dia lakukan akan terjadi. Logis banget ilmu ini. Tidak ada unsur makhluk jin, setan ataupun makhluk gaibnya. Ilmu ini murni ilmu pendalaman tentang spiritual. Dan ilmu ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang spiritualnya tingkat tinggi. Orang-orang yang sudah mengenal Gustinya. Orang-orang yang sudah mengenal dirinya. Orang-orang yang sudah mengenal alam semesta. Dan tidak akan mudah dimiliki oleh sembarangan orang. Dan orang-orang yang menguasai ilmu ini, dia akan lebih banyak diam. Dan dia tidak akan menyebutkan sesumbar di mana-mana. Tapi dia hanya diam, melihat, memperhatikan. Apabila merusak keseimbangan alam semesta, maka dia akan hapuskan. Nah, ini jangan jadi ketakutan. Ini warisan leluhur, bro. Warisan leluhur. Nggak usah pakai amalan, nggak usah pakai tirakat. Asal
kuncinya panjenengan tahu di mana tempat energi dalam tubuh kita, gudangnya di mana, terus rasa sebagai pendorongnya itu yang harus sampai aktifkan mana, dan menyalurkannya kepada si target itu mana sampai akan bisa. Tetapi ilmu ini bukan hanya untuk menyakitkan ataupun menyakiti, tetapi ilmu ini sebenarnya sangat ampuh untuk penyembuhan penyakit. Salam cerdas, salam rahayu.